Shalom, sampai jumpa kembali, bertemu kembali di bab 6 Bapak dan Ibu. Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, kita pada bab ke-6 ini akan berbicara tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab ini kita akan banyak membahas tentang apa itu demokrasi. Dan kata demokrasi itu sendiri tentunya tidak asing di telinga setiap kita, karena setiap warga negara mendambakan pemerintahan yang demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Nah, apa itu sebenarnya demokrasi? Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, ya ini demos dan kratien. Dan di dalam Advanced Learner Dictionary of Current English dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah a country with principle of government in which all adult citizens share through their elected representative. Yang kedua, country with government which encourage and allow rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the ascertain of rules of law, majority rules, accompanied by respect for the rights and minorities, and society in which there is a treatment of each other by citizens as equals. Di sini jelas sekali bahwa definisi atau arti dari demokrasi itu lebih mengacu kepada sistem dari sebuah pemerintahan, di mana pemerintahan itu mengizinkan warga negaranya yang sudah dewasa, ya ada kata adult di situ, yang dewasa, mereka melakukan pemilihan, ya kemudian juga memberikan encourage allow rights, yaitu haknya sebagai warga negara, hak kemerdekaan berbicara, beragama, mengungkapkan pendapat, ya menyampaikan pendapat gitu ya, dan banyak hal yang lainnya, menghormati hak-hak yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Dan hak itu adalah equal, sama antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Baiklah, hal yang tidak kalah penting yang perlu diingat adalah bahwa setiap negara itu memiliki ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Nah, apakah ciri khas itu apa yang mendasari? Salah satunya yaitu sejarah tentunya ya. Sejarah dan kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan daripada negara itu sendiri. Nah Bapak Ibu, oleh Pobot Tinggi tahun 2002 dikatakan bahwa karena people atau yang menjadi pusatnya, demokrasi ini disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau autosentrisitas, yakni rakyatlah atau people tadi yang harus menjadi kriteria dasar dari demokrasi. Artinya dari demokrasi itu sendiri intinya, core-nya, intinya dari demokrasi itu adalah people, adalah rakyat ya. Jadi rakyat itu menjadi inti dan pusat daripada demokrasi. Nah, jangan lupa bahwa demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal yang diakui oleh seluruh bangsa dan peradaban di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara ya. Jadi demokrasi satu negara dengan demokrasi negara lain itu walaupun sama-sama kata demokrasi, tetapi memiliki ciri yang berbeda Bapak dan Ibu, tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Nah,
USIS mengintisarikan bahwa demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokoguru. Ya, ini kedaulatan rakyat itu ya, pilarnya ya, ada kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah tentunya rakyat ya. Kemudian kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, kepemilihan yang bebas dan jujur, persamaan depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Sedangkan Sanusi pada tahun 2006 mengidentifikasikan adanya 10 pilar demokrasi konstitusional yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang cerdas, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Kalau Anda cermati, Anda pelajari bahwa demokrasi yang 10 pilar yang diajukan oleh Sanusi ini, yang dikatakan atau diidentifikasi oleh Sanusi ini memang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan ini khusus untuk negara Indonesia. Baiklah, demokrasi Indonesia berarti dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda. Apa itu? Yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah merupakan ciri khas demokrasi negara Indonesia. Pentingnya demokrasi. Nah, dalam sistem modern ya, politik modern. Mengapa? Mengapa menjadi penting? Karena tanpa adanya demokrasi di suatu negara, segala sesuatunya yang diatur oleh pemerintah, maka akan menghilangkan kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan di masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam mengatur suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Artinya begini Bapak Ibu, kita sebagai warga negara ya, kita tidak bisa tidak peduli, acuh terhadap apa yang terjadi di bangsa kita. Tapi kita harus memiliki sikap untuk ikut mendukung ya, mendukung perkembangan, pembangunan di negara kita demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dan saya percaya sebagai warga kerajaan Allah pun, saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya, kita semua memiliki juga tanggung jawab untuk ikut terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak perlu terlalu jauh Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini Anda mengatakan tidak mungkin kalau untuk sampai di tataran yang tinggi, tetapi kita dapat mengimplementasikan ini dalam kondisi kontekstual yang terdekat dengan kita ya. Contoh yang paling jelas yang terdekat dengan kita tentunya Bapak Ibu tinggal di mana? Tinggal di sebuah desa atau tinggal di dalam sebuah komunitas. Anda tentunya juga bukan sikap tidak mau tahu ya, tetapi justru kita akan melihat dan mendukung apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti saat ini tentunya Anda bisa lihat ya, di masa pandemi seperti ini, mungkin desa kita membutuhkan penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak bisa tinggal diam, tetapi kita juga harus mengupayakan untuk kesejahteraan bersama ya. Banyak yang bisa dilakukan. Saya percaya Bapak dan Ibu dan saya akan diberikan hikmat untuk melakukan hal-hal yang positif yang mendukung
ya, bagi masyarakat dan sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan. Apalagi di hari-hari yang seperti sekarang ini, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan Allah, sehingga kita dapat mencerminkan, ya, yang kita yakini, yang kita percayai, yaitu nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Nah, mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Kalau Bapak Ibu pelajari secara lebih dalam, Pancasila itu semua sumber sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, ya. Jadi acuannya, utamanya, intinya itu ada di sana Bapak dan Ibu, ya. Dan mengapa diperlukan gitu ya, bangsa Indonesia yang demokrasi diperlukan, yaitu demokrasi yang bersumber pada Pancasila gitu. Nah, permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial saat ini, di medsos, ya, adanya sebuah opini bahwa buruknya kinerja lembaga perwakilan atau partai politik. Nah, ini sudah bukan rahasia karena sudah ada di media jejaring sosial. Saya rasa semua orang membaca, masyarakat Indonesia membacanya, ya, karena sudah terbuka artinya. Krisis partisipasi politik masyarakat, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Ya, ini berbagai hal ini ada, masalah-masalah ini ada di sekitar kita. Dan secara spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah apa? Ada yang sempat, ya, Indonesia memasuki masa yang terserah deh gitu, mau siapa aja yang memimpin, udah nggak antusias gitu untuk memilih gitu kan, udah nggak antusias, bahkan udah banyak yang pada saat pemilihan yang lalu-lalu, ya, itu golput gitu. Puji Tuhan di dalam 2 periode terakhir ini angka golput itu mulai turun secara drastis, karena dan orang berbondong-bondong untuk memberikan suaranya untuk memilih. Ini sebuah kebangkitan yang baik di Indonesia, karena dimana masyarakat mulai memperdulikan gitu, ya. Jadi kalau sampai penyebab rendahnya partisipasi politik itu salah satunya pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Makanya perlu banget bagi sebuah bangsa itu untuk mengedukasi warga negaranya, ya. Kemudian tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Nah, mereka akan lebih memiliki waktu yang disedot yang banyak untuk kesejahteraan, ya, maksudnya untuk memikirkan ekonomi dibandingkan memikirkan politik, sehingga mereka, ya, boleh dibilang agak cuek lah gitu, ya, dengan hal-hal seperti ini. Kemudian partisipasi politik rakyat yang kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Ya, mungkin masyarakat bersuara, tetapi karena berkali-kali bersuara mungkin gak didengar gitu, ya. Jadi lama-lama mereka, ya, berhenti berbicara begitu, ya. Jadi ini salah satunya, ya. Ada 3 hal. Nah, Bapak Ibu, saya memang tidak akan menjelaskan panjang lebar dan banyak pada slide yang ke-6 ini, pada bab 6 ini, karena saya menginginkan Bapak Ibu untuk menambah wawasan dan literatur Bapak Ibu, sehingga saya akan memberikan tugas, yaitu membaca bahan ajar bab 6, 7, dan 8, yang mana bahan tersebut akan saya share, ya. Nah, sebagai calon sarjana Bapak dan Ibu, harusnya pengajaran ini tidak hanya satu arah, tetapi saya mengharapkan pengajaran ini adalah two-way traffic, ya. Jadi aktif, ada bagian saya memberikan ceramah, juga ada bagian Bapak Ibu yang memberikan pendapat, berdiskusi seperti itu, ya. Sehingga pada tugas yang ketiga ini, yaitu tugas Bapak Ibu menuliskan pendapat Bapak Ibu tentang materi yang dibahas di bab 6, 7, dan 8. Jadi Bapak Ibu, pendapat Anda dan aplikasinya akan sangat baik bila Anda menciptakan seperti sebuah ide-ide sederhana. Saya akan menjelaskan dulu begini supaya Anda nggak bingung, ya. Jadi Bapak Ibu, tata cara pengerjaan tugas yang ketiga ini adalah
Diawali dengan Anda mendownload terlebih dahulu bahan ajar yang saya kirimkan, kemudian langsung cari bab 6, 7, 8 kalau waktunya mepet. Tapi kalau waktu Anda banyak, Anda mulai bisa membaca dengan cepat, mulai bab 1, 2, 3 sampai selesai. Kemudian Anda mencatat hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang Anda temukan di dalam bacaan tersebut. Dan setelah itu Anda mulai menuangkan, ya, Bapak Ibu mulai menuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya lebih kepada pendapat Bapak dan Ibu, apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya itu memang belum ada aplikasinya, maka sangat baik sekali, dan saya memberikan apresiasi bila Bapak Ibu bisa menuangkan ide-ide cemerlang bagi bangsa Indonesia atau menciptakan sebuah sistem sederhana. Jadi begini Bapak Ibu, sebagai calon mahasiswa, maka Bapak Ibu diajarkan untuk bekerja secara runtun, teratur, berpola, dan mengembangkan pemikiran kritis, ya, mengembangkan HOTS. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill, ya, sesuai dengan teori taksonomi Bloom, bahwa kalau cuma hanya menghafal saja, mengidentifikasi saja, itu masih pemikiran tingkat rendah Bapak dan Ibu. Saya tidak mau Bapak Ibu menghafal, tapi saya mau Bapak Ibu mulai menganalisa, mengaplikasikan, mengevaluasi apa yang Anda baca, dan terakhir create, menciptakan ide-ide cemerlang yang disuguhkan untuk kemajuan bangsa, ya. Tulisan Anda minimal 3000 kata. Jangan dikirim dulu ke email saya, cukup ditulis dulu 3000 kata. Nanti akan ada instruksi kapan harus dikirimnya. Yaitu saya tulis tanggal paling lambat 14 Mei 2012, 14 Mei 2020, maksudnya jam 12 malam. Tapi jangan dikirim tugas ketiga aja ya, karena ada tugas keempat. Nanti tugas keempat itu boleh digabungkan dengan tugas ketiga, ya, supaya hemat pengiriman emailnya, ya. Baik Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kita akan berdiskusi di WhatsApp group. Selamat mengerjakan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.